Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan subuh hari ini kajian kita dengan kitab At-Tadhkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang masih pembahasan tentang syafaat nanti di akhirat. Ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari Al-Quran, dan ada syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun nanti di akhirat ikut memberikan syafaat kepada manusia, terutama orang-orang yang beriman, dan ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah SWT kepada manusia nanti di hari akhirat. Ada satu riwayat lagi Bapak Ibu yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang syafaat atau penjelasan dari syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza farra Allahu minal qada'i baina khalqihi." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelesaikan putusan antara hamba-hambanya, akhraja kitaban tahtal arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu tulisan dari bawah arsy. Isi dari tulisan itu adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Fa ana arhamur rahimin, dan saya adalah zat yang paling maha penyayang. Jadi ini satu tulisan nanti, dan ini kaitannya dengan syafaatnya, syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, kalau manusia saja mereka berkasih sayang dengan memberikan syafaat sesama mereka, para nabi memberikan syafaat karena mereka sayang kepada umatnya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha sangat-sangat penyayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluar dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala satu tulisan. Tulisan itu adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mendahului marahku. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala marah, maka kasih sayang Allah itu lebih cepat sampainya daripada marah tadi. Lebih kurang ada itu maksudnya. Sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala marah, maka kasih sayang Allah itu jauh lebih cepat sampainya daripada dari marah tadi. Seperti awak marah kepada anak awak Bapak Ibu, ada orang yang ketika marah berang ke anaknya, memang langsung dinampakkannya, dibuktikannya ia berang. Tapi ada orang-orang tua yang ketikanya berang, ketika melampiaskan marahnya tadi, berangnya tadi, kasih sayangnya lah mendahului. Akhirnya dia maafkan. Kan ada begitu Bapak Ibu, banyak di antara kita yang ketika kita marah,
kemudian ingin melampiaskan marah tadi, niawak laka rasanya anak tadi, tapi tiba-tiba kasih sayang lah mendahului. Itu maksud dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, di mana Allah SWT mengatakan, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku akan mendahului kemarahanku. Fa'ana arhamur rahimin, dan saya adalah zat yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fayakhruju minan nari misla ahlil jannah. Ini di awal-awal orang dipisahkan masuk surga dan neraka, Bapak Ibu. Maka dengan keluarnya tulisan dari bawah arasnya Allah tadi fayakhruju minan nari misla ahlil jannah, maka akan dikeluarkan sejumlah penduduk surga dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka. So, kita bayangkan Bapak Ibu, banyak orang nanti masuk ke dalam surga. Ketika diputuskan ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Kata Allah SWT, dengan keluarnya tulisan dari bawah arasnya Allah SWT tadi, maka seketika itu yang dilakukan oleh Allah SWT, Allah mengeluarkan dari neraka tadi orang-orang sebanyak sejumlah penghuni surga. Berapa banyak itu Bapak? Wallahu a'lam. Saking banyaknya nanti manusia yang akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka, karena itu prinsip dari Allah SWT yang Allah SWT sampaikan kepada kita. Atau dalam riwayat yang lain, banyak juga riwayat versinya berbeda. Bunyinya Bapak Ibu bukan misla ahlil jannah, tapi mislai ahlil jannah. Kalau misla itu sebanyak penduduk surga. Kalau mislai ahlil jannah artinya adalah 2 kali lipat dibanding penduduk surga. Jadi di awal-awal mereka masuk ke dalam neraka, maka Allah SWT di awal-awal itulah, kemudian dalam riwayat yang lain, tapi ada yang mengatakan lemah Bapak, mereka ini ada yang masuk baru 1 bulan, baru masuk 1 minggu hitungan akhiratnya, ada yang baru masuk 1 jam, ada yang baru masuk sekian jam misalkan. Nah, kemudian Allah SWT langsung mengeluarkan mereka, bahwa jumlah mereka itu mislai ahlil jannah, 2 kali lipat dibanding jumlah penduduk orang yang masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan betapa kasih sayang Allah SWT sangat-sangat besar nanti di akhirat. Sekali lagi, ini riwayat yang menunjukkan syafaat dari Allah SWT. Ada syafaat dari para nabi, ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari puasa yang kita kerjakan, ada syafaat dari teman-teman awak, ada syafaat dari malaikat. Tapi yang lebih dahsyat itu adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru masuk surga, Allah membuat keputusan bahwa mereka ini dikeluarkan. Mereka ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jumlah mereka mislai ahlil jannah, 2 kali lipat dibandingkan penduduk surga. Qala wa aksaru zanni annahu qala mislai ahlil jannah maktubun baina a'yunihim urtaqa'ullah. Kata Ibn Abbas, yang lebih hamba yakini adalah redaksinya itu adalah mislai ahlil jannah. Artinya bukan sebanyak jumlah penduduk surga, tidak, tapi 2 kali lipat dibanding jumlah penduduk surga. Itu yang dikeluarkan di awal-awal nanti ketika Allah SWT menampakkan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya, terutama di sini adalah manusia. Dan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT akan tertulis baina a'yunihim, di antara penduduk neraka yang tadi dikeluarkan dengan syafaat dari Allah SWT, di antara kedua mata itu mereka tertulis nanti ada tulisan utaqa'ullah. Utaqa'ullah itu artinya Bapak, yang dibebaskan oleh Allah SWT.
Muttaqo Allah artinya orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka-mereka itu akan tertulis di antara dua matanya atau di dahi ya, di bawah dahi sedikit itu akan ada nanti tulisan muttaqo Allah. Dalam riwayat yang lain al-jahannamiyun, orang-orang yang namanya mantan neraka jahanam. Mantan-mantan yang masuk ke dalam neraka jahanam. Mantan-mantan yang masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya nanti Bapak Ibu, orang-orang yang kemungkinan dia akan diselamatkan dari neraka, dia masuk neraka, tapi kemungkinan besar mereka itu akan diselamatkan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat. Mereka hanya masuk 1 jam ke dalam neraka, mereka hanya masuk 1 hari ke dalam neraka, 1 minggu, 1 bulan ke dalam neraka. Mereka itu nanti disuruh oleh Allah SWT kepada para malaikatnya untuk ditempatkan mereka itu di pintu di pintu neraka jahanam. Jadi tidak benar-benar masuk ke dalam neraka jahanam. Dia masuk di area neraka jahanam, tapi lokasi itu dekat sekali dengan pintu tadi. Jadi mereka ini tidak jauh-jauh ke dalam, masuknya dalam neraka tadi. Di mana lokasinya Bapak? Di dekat-dekat pintu, sehingga nanti gampang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab mereka itu agak ringan dibanding yang lain-lainnya orang-orang kafir. Dan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mereka ini gampang untuk dikeluarkan. Tinggal dicari ke depan itu Bapak, kemudian mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi Bapak, kata penulis rahimahullah taala menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti di akhir. Penulis rahimahullah taala kemudian membawakan banyak dalil di sini ya, hadis-hadis tentang betapa besarnya dan betapa banyaknya kasih sayang yang Allah SWT berikan nanti di akhirat kepada manusia. Kita baca hadis-hadisnya Bapak Ibu. Yang pertama dari riwayat atau terdapat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahmatin. Allah SWT ketika menciptakan langit dan bumi itu Bapak ya, Allah menciptakan juga 100 kasih sayang, 100 rahmat. Allah menciptakan langit dan bumi itu harian mulainya Bapak Ibu, hari Ahad ya, mulainya itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Hari Jumat selesai. Jadi Allah menciptakan Ahad itu artinya Bapak Ibu 1 ya. Senin 2. Senin itu dari bahasa Arab Isnin. Jadi nama hari itu sadunya Bapak Ibu itu dari bahasa Arab. Isnin 2, Selasa itu Salasah 3, Rabu itu Arba'ah 4, Khamis itu 5, Jumat itu asli nama hari, bukan dari hitung angka-angka, dan juga Sabtu. Jadi nama hari itu dari bahasa Arab. Nah, Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini mulainya dari hari Ahad. Ahad itu artinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari Kamis, hari Jumat. Nah, selesai penciptaan dari langit dan bumi ini di hari Jumat tadi. Nah, Allah SWT di samping menciptakan alam semesta ini dan manusia pada saat itu belum ada Bapak, manusia belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping Allah SWT menciptakan langit dan bumi, di antara makhluk yang juga diciptakan oleh Allah SWT itu adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang itu memang tidak berbentuk. Tidak berbentuk, tapi ada itu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak sayang karena awak ini pitih. Apakah pitih itu kasih sayangnya Bapak? Jawabannya tidak. Kasih sayang itu ada di hati.
ada di hati. Piti ku bentuk dari kasih sayang kan awak agi ni piti belanju ini sekolah. Itu bentuk kasih sayangnya. Tapi yang baal model kasih sayang itu kan awak sampai kini tidak tahu baal wujudnya. Nah, Allah SWT menciptakan kasih sayang, menciptakan kasih sayang. Makanya ciptaan Allah itu apa? Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sama jo padeh misalkan pedas. Allah ciptakan ladu ya. Padehnya nampak atau tidak Bapak Ibu? Jawabnya tidak. Yang nampak dia kan ladu saja. Tapi rasul padeh itu kan tidak pernah nampak. Angin misalkan dia tiup pohon kemudian bergoyang pohon tadi, apakah angin itu nampak Bapak Ibu? Jawabnya tidak. Ada angin, awak yakin ada angin. Buktinya pohon bergoyang. Tapi angin tadi nampak atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi ciptaan Allah ini sangat banyak, ada yang nampak, ada yang bisa dirasakan tapi tidak nampak. Di antara yang Allah ciptakan yang tidak memiliki wujud atau saking lemahnya tidak bisa mencari wujudnya, itu yang Allah ciptakan itu adalah kasih sayang. Nah, kasih sayangku Bapak Ibu ketika diciptakan oleh Allah SWT, Allah ciptakan jumlah keseluruhannya itu 100. Barang Bapak Ibu 100 setelah diciptakan oleh Allah SWT, Allah campakkan ke dunia itu, ke permukaan bumi itu Bapak Ibu, termasuk yang di sekitarnya, itu Allah campakkan ke awak sebagai makhluk yang tinggal di permukaan bumi ini, semuanya itu barang Bapak Ibu cuma satu saja, cuma satu yang Allah campakkan ke permukaan bumi dari kasih sayang yang sudah diciptakan 100 tadi oleh Allah, yang diletakkan di permukaan bumi cuma satu. Kata Nabi melanjutkan Bapak Ibu, faja'ala fil ardi minha rahmatan wahidah. Allah SWT meletakkan satu kasih sayang di permukaan bumi, fiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dari kasih sayang tadi semua ibu menyayangi anaknya. Wattairu waluhushu ba'duha ala ba'din. Burung-burung kemudian binatang-binatang yang lain berkasih sayang dengan kasih sayang yang satu tadi. Dengan kasih sayang yang satu tadi. Fa iza kana yaumul qiyamah akmalaha bihazihir rahmah. Kalau nanti lah datang hari kiamat atau kepada penduduk surga, maksudnya di sini, maka Allah SWT akan menyempurnakan dengan yang satu ini. Artinya Bapak Ibu, nanti kasih sayang Allah ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga atau nanti di hari akhirat, barang kasih sayang Allah SWT sadar Bapak Ibu 99 atau 100? Berarti yang di dunia tadi habis timbannya itu. Jawabannya tidak. Kata Nabi SAW, akmalaha bihazir rahmah. Allah sempurnakan, Allah ambil yang satu tadi, yang di bumi tadi, Allah ambil balik, kemudian Allah sempurnakan ke yang 99 tadi. Dan itu satunya diberikan nanti di akhirat. Berarti ini pertanyaan Bapak, barang nanti kasih sayang Allah nanti di akhirat 100 jadinya, bukan 99. Bukan 99, karena Allah SWT menyempurnakan dengan yang satu tadi. Jadi tadi sisanya memang 99, tapi kata Nabi SAW, akmalaha, Allah sempurnakan balik nanti kalaulah datang hari kiamat. Berarti nanti jumlah kasih sayang Allah SWT di akhirat jumlahnya itu bukan 99, tapi berjumlah 100 kasih sayang. Nah, itu barangkali yang namanya Bapak yang bisa kita renungkan. Barangkali kalau dengan satu kasih sayang saja Allah SWT sudah membuat awak nyaman tinggal di dunia Bapak Ibu. Awak dapat orang tua yang penyayang, awak dapat tetangga yang penyayang, bahkan awak mendapatkan binatang yang penyayang kepada sesama mereka, atau kepada awak misalkan kerbau yang tidak suka menanduk awak, misalkan sapi yang tidak suka mengajar awak, kucing yang tidak suka menggaruk-garuk awak, suka menggaruk kursi, tidak suka menggaruk awak, dan segala macamnya. Bahkan kucing itu Bapak, kalau penanya menggigit,
itu dihati-hatikannya menggigit. Tak semuanya orang gigit ikan mati. Di elok-eloknya ketika menggigit tadi dikira-kirakannya itu orang tu sakit karena gigit atau enggak. Sehingga gigit itu jarang kucing itu menggigit berapa sampai luka-luka, itu jarang. Kucing yang sedang main-main itu ya, main-main juga kucing misalkan, ibu-ibu boleh do main juga kucing, lain juga. Main-main juga kucing misalkan digigit tangan awak, apakah sampai berdarah-darah tangan awak dan berapa? Jangan tidak. Bahkan itu Allah yang memberikan kasih sayang kepada kucing tadi, sehingga dia tahu, ikut tuan kamu kok. Kalau yang mangsanya berupa ikan misalkan makanannya, atau yang lain-lainnya yang akan dimakannya, dia gigit dengan gigitan yang sangat keras. Sedangkan kepada orang manusia itu dihati-hatikan supaya orang tidak berdarah-darah ketika digigit kucing tadi. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah SWT yang satu saja sudah sangat besar. Yang satu saja sudah membuat awak nyaman di dunia. Apalagi nanti di akhirat, ketika Allah SWT memiliki dan menetapkan kasih sayang Allah itu jumlahnya adalah sampai 100 kasih sayang. Ini yang pertama, hadis tentang betapa luasnya kasih sayang dari Allah SWT nanti di akhirat. Yang kedua, ada tambahan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, fa iza kana yaumul qiyamah radda hazihi rahmatu atau hazihi rahmata ala tilka tis'ati wa tis'ina fa akmalha mi'ata rahmah fa rahima biha ibadahu yaumal qiyamah. Nah, ini sekedar tambahan untuk menjelaskan kepada kita bahwa yang satu yang Allah turunkan ke permukaan bumi itu ditarik lagi oleh Allah SWT. Rahmat yang Allah ciptakan satu untuk orang-orang berbagi di permukaan bumi, nanti ketika datang hari kiamat, Allah tarik balik nanti di hari akhirat, kemudian Allah sempurnakan kepada yang 99 yang tersisa. Itu yang tadi kita jelaskan, cuman di sini redaksinya jauh lebih jelas. Itu barangkali. Jadi tetap nanti rahmat Allah SWT, ketika Allah SWT memberikan rahmat nanti di akhirat, tetap jumlahnya itu adalah 99 rahmat. Kemudian dalam hadis yang lain mungkin ada tambahan yang menyempurnakan di sebuah lamma khalaqallahu samawati wal arda, ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi, anzala mi'ata rahmah, Allah menciptakan 100 rahmah. Kullu rahmatin tibaquhuma faqasama rahmatan wahidatan minha baina jami'il khalqi faminha yata'atafuna fa iza kana yaumul qiyamah radda hazihi rahmah ala tis'ati wa tis'ini fa akmalaha mi'atan yarhamullahu bihi ibadahu yaumal qiyamah. Ini sama dengan hadis yang tadi kita bacakan. Ini ada tambahannya sedikit. Tambahannya kata Nabi hatta sampai inna iblisa la yatata'walu laha raja'an ayyuna labiha syai'an. Sampai nanti kata Nabi SAW, ketika Allah SWT mencurahkan rahmat yang sangat besar nanti di hari akhirat, sampai iblis itu merasa yakinnya bahwa dia akan dapat rahmat dari Allah SWT. Dia tidak akan jadi masuk ke dalam neraka, tidak akan jadi masuk neraka. Atau kalaupun dia masuk ke dalam neraka, saking besarnya Allah SWT membagi-bagikan rahmat, dia sampai yakin bahwa dia tidak akan selama-lamanya dalam neraka. Itu saking besarnya rahmat Allah SWT nanti di akhirat, ketika dicalik di orang-orang kafir, di orang-orang yang mereka itu akan selama-lamanya di dalam neraka itu, mereka sampai berpikiran, mereka sampai meyakini bahwa sepertinya mereka akan cepat dikeluarkan oleh Allah SWT. Padahal mereka akan dikeluarkan atau tidak iblis, orang-orang kafir dari neraka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi sekali lagi, ketika mereka mencalik
orang-orang Islam itu mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT, saking besarnya kasih sayang Allah sampai-sampai yang tidak akan mendapatkan sama sekali, yaitu orang-orang kafir, mereka mengira mereka akan mendapatkan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, lan tazalu ar-rahmatu bin nasi hatta inna iblila la yahtazzu sadrahu yaumal qiyamah mimma yara min rahmatillahi wa syafa'ati syafi'in. Ini Ibnu Mas'ud menjelaskan lagi hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Iblis itu nanti hatinya itu bergetar ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka, mencari Allah SWT membagi-bagikan rahmatnya. Begitu pemurahnya Allah SWT nanti di akhirat, setan itu kemudian hatinya itu bergetar. Isi dari getaran hatinya, Bapak, dia meyakini bahwa dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, inilah putus asa dari rahmat Allah. Kalau setan itu, Bapak, iblis itu di dunia ini karena rahmat yang Allah bagikan satu, maka dia berputus asa dari rahmat Allah SWT. Tapi nanti di akhirat, ketika Allah membagi-bagikan rahmatnya yang jumlahnya sedemikian banyak, sampai-sampai iblis kemudian berharap atau meyakini akan memiliki peluang untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian berkata juga Imam Al-Asma'i, ini salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kana rajulun yahdusu bi ahwali yaumil qiyamah wa arabiyyun jalisun yasma'. Ada satu cerita yang disebutkan oleh Imam Al-Asma'i. Ada seseorang bercerita tentang keadaan nanti di akhirat, Bapak, keadaan nanti ketika di pengadilan Allah SWT. Kemudian tiba-tiba datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Kata orang Arab Badui itu, Bapak, ya haza man yalbar haza bainal ibad. Wahai fulan, kepada orang yang bercerita tentang dahsyatnya, tentang kengerian hari kiamat nanti. Jadi sebagai contoh, misalkan ada pengajian. Si pengajian itu, Bapak, pengajian yang menyebutkan tentang kengerian hari kiamat, tentang betapa dahsyatnya hari kiamat, tentang betapa dahsyatnya nanti perjalanan manusia nanti di akhirat. Pokoknya ngeri perjalanan manusia itu nanti dari awal sampai akhir itu diisi dengan kengerian, artinya menakutkan. Ceritanya itu sangat menakutkan. Datang orang-orang Badui, kemudian bertanya kepada ustaz yang menyampaikan pengajian tadi. Kata orang Arab Badui itu, wahai fulan, dia tidak, orang Arab Badui itu kan luru-luru tabung sih, tidak memanggil dengan ustaz, bahkan kan Nabi, Bapak, Nabi pun tidak dipanggilnya Rasulullah. Muhammad, begitu saja. Nah, kata orang Arab Badui kepada pemateri tadi, man yabla haza minal ibad. Siapa orang atau nanti yang akan yang akan mengadili manusia itu siapa nanti di akhirat? Kok ceritanya terlalu ngeri banget kami dengar dari luar. Siapa yang akan mengadili manusia nanti di akhirat? Kata orang tadi mengatakan, kata yang penyampai materi tadi, yang akan mengadili manusia nanti di akhirat mulai dari awal sampai akhir itu adalah Allah SWT. Kata orang Arab Badui tadi, Bapak, mengatakan, innal karima iza quddira afa wa ghafara. Sesungguhnya kalau orang saja, Bapak, kalau seseorang itu mulia, sangat pemurah, kalau dihadapkan pada orang-orang yang jahat pun sekalipun, dia akan mudah untuk memaafkan. Artinya, Bapak, orang Arab Badui itu meyakini bahwa Allah itu karim, atau enggak, Bapak? Allah itu karim, maha pemurah. Rahmat Allah itu sangat banyak. Ketika nanti di akhirat yang menyelesaikan masalah hamba nanti di akhirat itu adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang, maka orang Arab Badui tadi yakin bahwa kita sadonya akan selamat di akhirat.
Sadonya akan selamat. Sadonya akan selamat. Kecuali orang-orang yang benar-benar durhaka mana, itu pasti tidak selamat. Tapi kalau lagi elok-elok juga, Pak, insya Allah awak akan dimudahkan oleh Allah SWT, karena zat yang akan mengadili nanti itu adalah Allah yang Maha Pemurah, Allah yang memiliki 100 rahmat yang belum dibagikan pernah selama ini ketika di dunia. Itu keyakinan dari orang Arab Badui tadi yang menyanggah pernyataan si Ustaz tadi. Jadi Ustaz tadi bercerita tentang kengerian hari kiamat, berbicara tentang susahnya hari kiamat, bercerita tentang susahnya untuk selamat nanti di hari akhirat. Kata orang Arab Badui itu sekali lagi, Bapak, kok kalian terlalu takut banget dengan hari kiamat? Bapak, kok kalian terlalu takut banget dengan keadaan hari kiamat? Kenapa? Karena zat yang akan memutuskan nanti itu adalah zat yang memiliki 100 rahmat yang belum dibagikan. Zat yang maha karim, yang maha karim. Kalau awak punya masalah dengan orang-orang biasa, itu biasanya masalah awak itu dipersulit. Sekali lagi, kalau punya masalah dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak terkenal baiknya, biasanya masalah itu dipersulit biasanya. Tapi kalau punya masalah dengan orang yang terkenal dengan baiknya, pemaafnya, kira-kira masalah yang awak hadapi dengan mereka itu gampang dimaafkan atau enggak, Bapak Ibu? Gampang dimaafkan. Itu baru manusia. Apalagi nanti di akhirat kita memiliki zat yang maha pemurah, yang maha karim. Karim itu artinya, Bapak Ibu, karim. Apa makna karim ke Bapak Ibu? Karim itu banyak ya, dalam artian itu memberi dengan pemberian yang banyak, mudah dalam memberi, kemudian tidak perhitungan dalam memberi. Orang minta misalkan 50.000 misalkan, itu membagikan 100.000, itu namanya karim. Itu namanya karim. Kalau orang meminta 50.000, awak agih 50.000, itu namanya elok saja namanya. Tapi kalau karim itu Bapak, dia memberi lebih dari yang diminta, itu namanya karim. Itu namanya karim, memberi lebih dari yang seharusnya. Misalkan punya karyawan, misalkan Bapak orang karim itu, punya karyawan, gaji karyawan biasanya 1 juta misalkan, 1 juta. Nah, kalau orang karim tidak begitu. Kalau orang karim tadi, dia akan memberi gaji lebih daripada itu, dari standarnya. Jadi kalau orang-orang biasanya bagi 1 juta, kalau orang yang karim itu enggak, dia lebihkan daripada itu. Itu namanya karim. Ada orang kok pilih, ada orang kok sedang, ada orang kok elok mana. Nah, yang karim itu yang elok mana tuh. Yang elok mana. Kalau nyumagi tadi enggak tanggung-tanggung. Kalau nyumagi, dia suka melebihkan dari yang sepatutnya. Itu namanya karim. Nah, Allah SWT itu adalah zat yang maha karim, al-karim, yang maha karim. Maka nanti kata orang Arab Badui, awak kalau nanti yang menyelesaikan urusan kita itu adalah zat yang maha mulia, zat yang maha pemurah, zat yang maha pemaaf, zat yang maha luas rahmatnya, maka kata orang Arab Badui, awak tidak terlalu harus takut tapi bana menghadapi hari akhir. Asal layu beriman, layu beramal soleh, tidak usah terlalu takut bana menghadapi kehidupan hari akhir. Jadi awak aku Bapak Ibu, kalau bisa kan ada itu istilahnya Bapak Ibu, antara rasa takut dengan besarnya harapan, atau dengan istilah yang lain, pesimis dan optimis. Pesimis dan optimis. Pesimis masuk surga, optimis masuk surga. Yang harusnya lebih besar dari yang kita miliki Bapak rasa tadi, pesimis atau optimis? Ya, kedua-duanya harus ada. Kadang-kadang harus pesimis masuk ke dalam surga, kadang-kadang harus pesimis, rasa-rasanya lagi ke masuk surga atau enggak.
banyak dosa-dosa yang pernah ambo kerjakan, banyak kelalaian yang salah ambo tinggalkan, ketaatan yang ambo tinggalkan. Nah, awak kadang-kadang pesimis, balah nanti nasib ambo ketika lah di hari akhirat lagi ke masuk surga atau justru ke masuk ke dalam neraka. Itu namanya pesimis. Itu namanya pesimis. Sehingga nanti mendorong awak untuk banyak beramal soleh. Nah, kalau yang kedua namanya optimis atau rojak. Rojak kok optimis dalam artian awak mencari kondisi awak ini, insya Allah rasa-rasanya lain masuk surga. Insya Allah rasa-rasanya lain tak masuk ke dalam neraka, lain tak masuk dalam neraka. Itu namanya optimis. Dengan awak memiliki iman, awak jago dari kesyirikan, awak memiliki iman, dijago dari kekufuran, awak lagi taat beribadah kepada Allah SWT, berusaha memberikan yang terbaik dalam ibadah, ikhlasnya, kemudian caranya, rukun-rukunnya, awak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah yang kita kerjakan dengan sesama manusia. Awak lagi menjaga hubungan, awak optimis masuk ke dalam surga. Itu namanya optimis. Nah, dua rasa itu harus adu. Kadang-kadang awak pesimis, kadang-kadang optimis. Tapi kalau ditanya Bapak, yang lebih dominan harusnya Bapak? Dominan itu artinya yang lebih banyak rasa dari yang dua tadi, yang harus lebih kuat, yang lebih banyak kita rasakan. Kira-kira yang mana Bapak? Lebih banyak pesimis atau lebih banyak optimis? Bukan. Harusnya yang lebih banyak itu adalah optimis. Iya, kadang-kadang enggak masalah. Kadang-kadang awak rasa-rasanya lagi ke masuk surga atau enggak. Kadang-kadang. Tapi kebanyakannya harusnya awak lebih pesimis, lebih optimis dengan kita selamat nanti di akhirat. Bahkan itu Bapak, karena Allah SWT mengatakan dalam sebuah hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Saya ini kata Allah SWT sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. In zanna khairan fa khairan wa in zanna syarran fa syarran. Kalau hambaku berpikir positif, optimis kepadaku, saya akan memberikan yang dipikirkannya tadi. Dan sekiranya hambaku tadi pesimis atau berpikiran buruk kepadaku, maka saya akan memberikan yang dia pikirkan di dunia. Artinya mereka, kalau awak di dunia itu optimis, awak besar harapan awak kepada Allah SWT, awak insya Allah pasti masuk surga. Allah akan memberikan surga itu ke awak, akan memberikan surga itu kepada awak. Allah SWT akan mudahkan awak nanti di dalam perjalanan akhirat. Tapi kalau sekiranya kita pesimis lebih banyak Bapak, pesimis lebih banyak, Allah SWT akan memberikan kesulitan-kesulitan yang tadi kita bayangkan di dunia. Jadi dari hadis para ulama itu mengatakan memang awak di dunia itu harus ada pesimis, harus ada optimis. Tapi kalau ditanya yang jauh lebih besar harusnya, yang jauh lebih besar itu adalah harusnya awak lebih banyak optimis. Makanya orang Islam itu Bapak harus banyak senyum, harus banyak lebih banyak yakinnya bahwa dia akan selamat nanti di akhirat. Jangan ditiru orang-orang, sebagian orang sufi Bapak, sebagian orang sufi yang selalu mengatakan ambo tidak pantas masuk surgamu, ambo bisanya hanya masuk nerakamu. Itu namanya lebih besar pesimis daripada optimis. Padahal sekali lagi dari ayat-ayat atau mohon maaf dari hadis-hadis yang kita baca tadi Bapak, dari hadis tadi, kalau iblis saja bisa mereka itu optimis dengan rahmatnya Allah SWT, apalagi awak sebagai muslim yang awak sudah beriman kepada Allah, yang awak sudah menjaga dari kesyirikan kepada Allah, yang awak sudah beribadah walaupun banyak kurangnya dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau iblis saja bisa optimis dengan rahmat Allah nanti di akhirat, apalagi awak sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman. Makanya sekali lagi awak harus lebih besar optimisnya daripada pesimisnya ketika nanti menjalani kehidupan akhirat.
santai saja. Makanya orang-orang beriman itu, orang soleh, orang-orang beriman, ketika mereka akan diwafatkan, ada yang menangis, ada yang menangis dari keluarganya. Kata orang yang akan meninggal dunia itu, Bapak, kenapa engkau menangis? Aku susah berpisah dengan engkau dan semacamnya. Kata orang soleh tadi, aku lah beribadah sekian tahun beribadah. Sekian tahun aku beribadah. Insya Allah aku akan selamat nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari optimis, terlebih nanti ketika menjelang meninggal dunia. Makanya dulu di awal-awal kita bahas tentang rasa yang harus kita timbulkan, terutama nanti ketika akan meninggal dunia. Ada khauf, ada rasa takut, pesimis, dan ada roja, optimis, rasa berharap yang lebih besar. Maka dulu pernah kita sampaikan, yang harusnya lebih besar itu adalah optimis dengan rahmatnya Allah, optimis dengan surganya Allah, optimis dengan pemberian-pemberian Allah nanti di akhirat. Itu barangkali Bapak Ibu tentang hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan satu hadis lagi barangkali. Warawa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah kemudian meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW membaca ayat dalam surat Al-Muddassir ayat 56. Dalam surat Al-Muddassir ayat 56. Kamu bacakan saja, Bu, atau ada ibu-ibu yang baca? Kamu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Potongan ayat surat Al-Muddassir ayat 56, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu adalah zat yang kepadanya dihadapkan ketakwaan. Artinya kalau bertakwa, saya bertakwa kepada Allah. Wa ahlul maghfirah, dan Allah itu adalah zat yang nanti akan memberikan banyak ampunan. Akan memberikan banyak ampunan. Banyak orang nanti di akhirat, Bapak Ibu, ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak memberikan ampunan kepada mereka. Kalau di dunia, Allah adalah zat yang kepadanya ketakwaan kita serahkan, kita persembahkan ketakwaan kepada Allah SWT. Nanti di akhirat giliran Allah SWT yang akan banyak memberikan maaf kepada makhluk-makhluknya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dalam hadisnya Bapak, setelah Nabi membaca ayat itu, kata Nabi SAW, faqala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, hadis kursi berarti penjelasan dari ayat tadi dalam surat Al-Muddassir 56 tadi, ana ahlu an attaqa fala yaj'al ma'i ilahun akhar. Saya adalah zat yang kalian harus bertakwa kepadamu, maka jangan dijadikan sesuatu pun untuk sebagai tandingan atau sebagai sekutu kepadaku dalam beribadah. Faman ittaqa, maka kemudian siapa yang bertakwa, alla yaj'al ma'i ilahan akhar, yang tidak pernah mempersekutukan ambo ketika di dunia, fa ana ahlun an ughfira lahu, maka saya nanti di akhirat adalah zat yang paling berhak untuk memberikan ampunan kepada mereka. Jadi ayat ini Al-Muddassir ayat 56 ini ditafsirkan dengan hadis kursi. Ditafsirkan dengan hadis kursi. Huwa ahlu taqwa, maksudnya adalah Allah adalah zat yang berhak untuk ditakwakan, diberikan ketakwaan kepada Allah. Dalam artian takwa di sini, dalam hadis ini, jangan pernah mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Nah, kalau awak di dunia ini sudah menjaga diri dari mempersekutukan Allah SWT, nanti di akhirat Allah SWT adalah zat yang paling layak untuk memberikan maghfirah. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah zat
yang paling berhak untuk memberikan ampunan nanti di akhirat kepada orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah SWT. Itu hadis-hadis tentang betapa luasnya dan betapa besarnya rahmat dari Allah SWT yang akan dibagi-bagikan oleh Allah SWT nanti di akhirat. Kalau iblis saja hampir yakinnya dengan rahmat Allah SWT, apalagi awak sebagai orang yang beriman, awak harus yakin juga, walaupun tetap awak di dunia sekali lagi jangan terlalu optimis loh. Namanya Bapak, jadi dua rasa tadi harus ada. Kadang-kadang pesimis, kadang-kadang optimis. Kalau dalam keadaan bermaksiat, takut awak. Dalam bermaksiat awak takut nanti masuk ke dalam neraka. Dalam keadaan taat, maka lebih dominan harusnya awak berharap besar kepada Allah SWT. Amal itu diterima, amal itu nanti bisa menolong awak nanti dalam perjalanan akhirat. Jadi kehidupan di dunia kita ini, kalau lalai, pesimislah dengan rahmat Allah SWT. Kalau dalam keadaan berbuat baik, awak berusaha untuk kemudian berhusnuzon, amal kita diterima dan semuanya bisa membantu nanti di akhirat. Itu barangkali kajian kita di subuh hari ini. Waktu syuruk sudah masuk. Itu yang barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.